إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ini adalah pertemuan yang pertama kita, sesi yang pertama di dalam mengkaji kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Din karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya. Pembahasan-pembahasan yang akan kita kaji sebagaimana yang mungkin antum sudah melihat dari modul yang kita pegang. Ya. Ini adalah pembahasan-pembahasan yang perlu waktu. Ya, karena itu kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk melalui pembahasan-pembahasan yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam buku ini. Iya. Dan di sini di pembahasan fikih yang kita akan kaji, buku yang kita akan kaji ini adalah salah satu ringkasan fikih yang sangat indah. Ya. Salah satu ringkasan fikih yang sangat indah. Dan harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu bahwa di dalam mempelajari ilmu fikih, ya seorang harus bermula dari dasar, dari ringkasan-ringkasan. Ya, jangan masuk ke dalam pembahasan yang panjang yang memuat silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, memuat uraian berbagai pendapat fikih, ya, kemudian penyebutan dalil-dalil yang akan membuat pemahamannya itu bercerai-berai dan akan membuat perhatiannya atau pemahamannya ya menjadikan pemahamannya menjadi pemahaman yang tidak mendasar, ya, pemahaman yang tidak mendasar. Ya. Maka kewajiban kita adalah kita mempelajari fikih itu dari ringkasan fikih yang ditulis oleh para ulama. Ya, kalau di daurah fikih yang sebelumnya di Makassar, kita sudah mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani. Ini termasuk ringkasan, dan buku yang kita akan bahas ini juga ringkasan fikih. Ya, semuanya ada kelebihannya masing-masing. Ya, buku ini punya buku yang kita akan bahas ini ada sejumlah pembahasan yang tidak ada di Durarul Bahiyah. Dan di Durarul Bahiyah juga ada pembahasan yang tidak ada di buku ini. Ya, sebab setiap alim ketika meringkas, ia meringkas
dasar ilmu yang dia pandang itu adalah layak untuk pemula yang membacanya. Ya, Imam Syaukani dan buku yang kita akan bahas ini juga ringkasan fikih. Itu adalah dasar untuk pemula, dan demikian pula Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini beliau meringkas apa yang merupakan dasar bagi pemula. Ya. Menurut pandangan beliau. Jelas ya? Nah, dan disinilah indahnya seseorang itu mempelajari beberapa buku ringkasan. Sehingga ya, kalau sebagian pembahasan ada di buku ini, tidak ada di buku sebelumnya, maka dia akan mendapatkan manfaat baru. Kalau pembahasan tersebut sudah ada di buku sebelumnya, maka ini akan semakin menguatkan pemahamannya. Semakin akan menguatkan pemahamannya. Ya. Jadi ini secara umum yang terkait dengan masalah ringkasan fikih. Ya, demikian pula setiap ilmu syariat yang kita akan pelajari. Apa saja nama ilmu itu, kita harus mulai dari ilmu dasarnya. Kita harus mulai dari ilmu dasarnya. Ya, dan ini saya kira sudah merupakan ketentuan yang dimaklumi. Ya, anak ayam kalau baru lahir, baru menetas anak ayam itu, tidak langsung makan jagung, kan begitu? Ya, tidak langsung makan jagung. Ya, beras yang besar pun tidak langsung, tapi dia makan dari pecahan-pecahan beras, sehingga mudah untuk dia konsumsi. Demikian pula seorang ketika belajar ya dalam fikih, dia membangun pondasi dahulu. Ya, membangun malaka ilmiah, jiwa ilmiah di dalam bidang tersebut. Begitu terbentuk, barulah dia membangun pondasi di atasnya. Baru dia membangun pondasi di atasnya. Jelas ya? Sekarang misalnya saya beri contoh. Seorang masuk di dalam membahas rukun-rukun wudu. Ya, disebutkan rukun wudu ada sekian. Ya, jelas ya? Salah satunya adalah mengusap kepala. Ya. Kawan kita ini baru belajar fikih, langsung masuk dalam, ini di dalam masalah mengusap kepala, ya ada hampir 20 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, pendapat yang keempat, dan seterusnya. Ya. Jelas ya? Jadi di masalah rukun saja, berapa lama waktu yang akan dia makan di situ? Mempelajarinya. Jelas? Tapi kalau dia masuk ke ringkasan, ya seorang guru akan meringkas bahwa ya mengusap kepala adalah rukun wudu. Bagaimana batasan mengusapkannya akan diterangkan dan akan kita jelaskannya. Ya, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh di sini dan apa insyaallah taala yang terkuat oleh dalil ya di dalam masalah ini. Ya. Jadi harusnya demikian. Seseorang jangan masuk ya ke dalam hal-hal yang panjang lebar sebelum dia punya pondasi, ya. Punya pondasi. Setelah dia punya pondasi, dia punya gambaran fikih dulu secara umum. Oh, fikih itu dari A sampai Z begini gambaran umumnya. Nah, baru setelah itu dia balik kembali untuk mendetailkannya. Ya. Dan ini metode para ulama kita di dalam memahami fikih, Ya. Dan demikian mereka mendidik diri mereka mendidik murid-murid mereka di dalam memahami fikih tersebut. Ya. Dan ringkasan fikih itu ya sebenarnya tidak berpengaruh kita membaca dari madhab apa saja. Ya. Apakah mau dibaca ringkasan fikih dari madhab Syafi'iyah, atau dibaca ringkasan fikih dari madhab Hanbaliyah, atau dari madhab Malikiyah, atau dari madhab Hanafiyah. Ya. Boleh saja dia membaca ringkasan fikih apa saja. Namun kita di sini membaca buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, beliau kebanyakannya mengambil dari buku-buku Hanbaliyah, tapi beliau sendiri ahli ijtihad. Ya. Maka di dalam susunan buku ini, walaupun beliau banyak mengambil dari buku-buku Hanbaliyah, tapi beliau sendiri, ya, ada ijtihad beliau yang beliau rangkai dan beliau susun di sini. Contoh misalnya di dalam pembahasan tatawu, ya, misalnya. Nah, ya, di ulama Hanbaliyah biasanya disebutkan yang di paling didahulukan dari sholat tatawu adalah sholat al-kusuf. Setelah itu sholat istisqa. Setelah itu sholat witir. Ya, yang urutan pertama sholat kusuf dulu, gerhana. Yang paling sunnah.
Kemudian yang kedua adalah sholat minta hujan paling sunnah. Kemudian yang ketiga sholat witir. Tapi Syekh di sini tidak. Beliau dahulukan witir, kemudian sholat minta hujan. Jelas ya? Berarti beliau menyelisihi madhab Hambaliyah dalam hal ini. Ya, sebab itu yang beliau kuatkan berdasarkan dalil. Yang beliau kuatkan berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Ya, dan ini adalah hal yang bagus. Seorang itu terikat dengan dalil. Terikat dengan dalil. Ya. Jadi tidak berpengaruh seorang membaca dari buku apa saja. Yang jelas itu adalah ringkasan yang bisa mengontrol dasar ilmiahnya dan mengokohkan dasar ilmiahnya. Jelas ya? Mengokohkan dasar ilmiahnya. Nah, demikian. Kalau sudah kokoh dasar ilmiahnya, maka insyaAllah ta'ala dia akan lebih kuat dari sisi keilmiahan. Ya. Karena itu, seorang mempelajari dengan fikih, dengan bentuk madhab, dilihat. Sekarang kadang sering kita dengar ya, di kalangan sebagian ikhwah, ya. Dan ini sering kita dengar dari sejumlah guru kita juga, ya. Dan ucapan dari guru-guru kita ini kadang kerap salah dipahami oleh sebagian ikhwah. Ya, sebagian guru kita mengatakan mencela tentang bermadhab, ya, mencela tentang bermadhab, ya. Maka bentuk-bentuk celaan yang ada di dalam ucapan para guru tersebut itu celaan fanatisme di dalam madhab. Fanatisme di dalam apa? Bermadhab. Adapun kalau dia bermadhab dalam artian untuk mengukur, ya, atau untuk membangun fondasi fikihnya, yang seperti ini tidak ada masalah. Untuk tertib fikih, menyusun malaka fikihnya, tidak ada masalah. Ya. Misalnya seorang ingin membaca fikih dari madhab Hambali saja. Ya. Dia bangun dasar fikihnya di atas hal ini. Maka tidak ada masalah. Sebab semua yang dia baca, nantinya juga pasti, misalnya orang-orang Hambaliyah menyebutkan rukun solat ada 14. Anggap misalnya. Rukun solat ada 14. Apa saja 14 ini? Disebutkan, dirinci. Ternyata begitu dia belajar dari seorang guru, guru menerangkan bahwa dari 14 ini ada satu yang bukan rukun. Ya. Maka satu ini menjadi catatan bagi dia. Tapi dia ingat di kepalanya, orang Hambaliyah rukun solat ada berapa? Ada 14. Kan begitu? Ya. Tapi dia sendiri telah mengingat bahwa Hambali saja. Bukan rukun, tapi dia wajib saja. Misalnya. Dia wajib saja. Ya. Begitu dia baca di madhab yang lainnya, tetap dia dapatkan rukun 14. Jelas ya? Kalau dia baca di madhab lainnya, mungkin madhab lainnya ada yang 13, ada yang 12. Dan ini mungkin akan membuat apa? Membuat pemahamannya ya tidak tetap. Kadang diingatannya 13, kadang diingatannya 12. Hah? Kan begitu. Tapi kalau dia bangun di atas satu hal, ini kadang memberi manfaat baginya. Memberi manfaat baginya. Ya, dan ini cara yang bagus juga di dalam seorang itu tafaqquh, di dalam mempelajari fikih. Tapi dasar yang paling penting yang ingin saya ingatkan di sini adalah seorang memahami buku yang dia baca. Seorang memahami buku yang dia baca. Jelas ya? Dia baca buku, dia mengerti dalilnya apa? Ya, kesimpulan dalilnya itu sudah cukup. Kesimpulan dalilnya itu sudah cukup. Sambil dia ulang, ya, pelajaran-pelajaran tersebut, dan insyaallah taala akan tercipta ya, jiwa fikih yang lebih bagus pada dirinya. Baik. Maka ini mungkin yang saya bisa gambarkan secara garis besar. Ya, dan kita baca di sini pendahuluan Syekh rahimahullahu taala. Sebab di dalam pendahuluan beliau juga ada perkara-perkara penting yang mungkin patut untuk kita bahas dan kita kaji. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Wa bihi nasta'inuhu, dan kepadanya lah, yaitu kepada Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Ya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Ya, ini khutbah hajat. Beliau bahkan di sini khutbah hajat membuka
buku beliau. Dan khutbah hajat ini adalah khutbah yang ma'ruf, masyhur. Ya. Baik, kita tidak mensyarah ya khutbah ini sebab ini perlu waktu untuk menjelaskannya. Ya. Kata beliau, amma ba'du, kemudian daripada itu. Kata beliau, fahada kitabun mukhtasar fil fiqhi. Ini adalah kitab ringkasan dalam fikih. Nah, antum lihat di modul di halaman 6. Sini modul yang kita buat. Itu hanya kita sebutkan judul-judul pembahasan yang akan kita bahas. Dari matan yang ada di atasnya. Ya. Jadi kalau misalnya seperti di halaman 5 sampai halaman 6. Ada tulisan Arab. Sehingga akhirnya ke tulisan Indonesia. Tulisan Arabnya itu matannya. Isi buku. Buku aslinya itu. Nah, tulisan Indonesia dari poin 1 sampai poin 5. Ini adalah isi pembahasan yang akan kita kaji. Dari uraian penulis di atas. Ya sengaja saya berikan judul ini supaya seorang mengarah. Dan punya dasar apa yang akan dibahas di pembicaraan penulis di atas. Ya. Jelas ya? Jadi pembahasan yang pertama adalah metodologi penulis dalam Manhajus Salikin. Iya. Apa manhaj beliau? Bagaimana pijakan beliau di dalam menyusun buku ini? Iya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, maksud penulisan buku. Ya, Syekh di dalam pembahasannya juga menjelaskan apa maksud beliau menulis buku ini. Nah, yang ketiga definisi ilmu fikih, yang keempat definisi ilmu ahkam. Kemudian yang kelima kewajiban mempelajari fikih. Ini 5 pembahasan dari apa yang akan dibahas di sini. Baik, saya baca dari awal ya, kemudian saya akan isyaratkan di sini. Sini Syekh mulai menjelaskan metode beliau di dalam menyusun buku ini. Kata beliau, "Fahada kitabun mukhtasar fil fiqh." Ini adalah kitab mukhtasar, ringkasan. Fil fiqh, di dalam fikih. Ya, al-mukhtasar itu, ringkasan itu dalam istilah para ulama artinya maqalla lafqih. Ini 5 pembahasan. Ma'nahu. Itu mukhtasar. Ringkasan artinya apa? Apa yang sedikit lafadznya, banyak maknanya. Sedikit lafadznya tapi banyak apa? Maknanya. Itu namanya ringkasan. Iya. Jadi satu pembahasan misalnya, kalau kita buka di pembahasan fikih, misalnya oleh para ulama, pembahasan ini dibahas 10 halaman. Ya. Dibahas 10 halaman. Dari 10 halaman ini ringkasannya 4 baris. Ya, misalnya. Hanya diringkas berapa? 4 baris saja. Ya, itu ringkasan namanya. Ya. Jelas? Ringkasan. Ya. Dan bisa menjadi, dia kadang mirip kesimpulan, tapi kesimpulan itu makna yang lebih ringkas lagi. Kalau kesimpulan. Dia makna yang lebih ringkas lagi. Kalau di ringkasan, dia membawakan ibarat-ibarat yang mewakili yang lainnya. Dari ibarat tersebut, seseorang bisa menguraikan apa? Hal-hal yang banyak dari ibarat itu. Nah, ya karena itulah orang yang menyusun ringkasan itu bukan sembarangan. Ya, bukan sembarangan. Dan harus diketahui ya bahwa para ulama kita yang menyusun ringkasan-ringkasan fikih itu pada sebagian ibarat-ibaratnya ada yang dikritik. Karena kadang dianggap kurang detail, kadang dianggap kurang pantas. Ya, karena dia terlalu meringkas akhirnya kurang pantas. Ya. Kurang pantas. Misalnya di bab jual beli misalnya. Di sebagian buku ditulis di antara hal yang haram untuk diperjualbelikan. Ya, tidak boleh menjual belikan misalnya anjing. Tidak boleh menjual belikan ini. Kemudian disebutkan juga dan tidak boleh menjual belikan mushaf. Jadi dibarengkan anjing kemudian mushaf juga dibarengkan. Ini tidak cocok dari sisi apa? Ibarat dan etika. Ya, harusnya dia dikhususkan. Disebutkan dulu hal yang tidak baik, kemudian setelah itu baru ditambah. Dan demikian pula tidak boleh jual beli mushaf. Ini bagi siapa yang berpendapat tidak boleh apa? Jual beli mushaf. Ini saya hanya singgung saya ya, saya tidak menyebutkan hukum di sini. Ya tentang masalah jual beli mushaf mungkin akan datang pembahasannya. Ya kalau nggak ada pembahasannya tanyakan aja nanti. Ya. Baik. Jadi sebagian ringkasan seperti itu. Maka di sini
seorang ketika membaca ringkasan, ini melatih dia untuk memahami ibarat. Oh, rupanya ini penulis ya sepintas lalu sederhana dia menulis, tapi penjabaran ucapannya banyak isinya. Ya, banyak isinya. Dan ini akan mendidik seseorang itu untuk bisa menyimpulkan ilmu. Ya, menyimpulkan ilmu. Ya, dan disinilah nilai-nilai pentingnya. Ya, nilai-nilai pentingnya. Kalau nggak ada pembahasannya, tanyakan aja nanti. Ya. Dia duduk menjelaskan sebuah ibarat. Ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. Beliau duduk menafsirkan satu ayat, berhari-hari beliau menafsirkan ayat itu. Ya. Berhari-hari beliau menafsirkan ayat itu. Ini karena pemahaman yang detail terhadap apa? Kandungan Al-Quran yang memang lafaz-lafaz Al-Quran itu yang mengandung mukjizat dan kandungan yang sangat banyak. Ya. Jelas ya? Jadi bisa diambil pemahaman kalau dibaca satu persatu. Ya, kata-katanya. Bisa diambil petikan hukum kalau digabung berpasangan. Ya. Dan bisa diambil petikan hukum dari makna secara global. Makna secara global. Ya. Dan ini melatih seorang untuk menjadikan pemahamannya menjadi pemahaman yang sangat kuat sekali dan sangat detail. Kata beliau, "Fahada kitabun mukhtasar." Ini kitab yang mukhtasar. Fil fiqhi. Ya. Jadi ini metode beliau yang pertama. Beliau menyusun buku ini adalah buku ringkasan. Ingat ya, bukunya apa? Ringkasan. Karena itu jangan menyalahkan penulis. Loh, kok Syekh tidak menyinggung pembahasan ini? Kenapa pembahasan ini beliau tidak angkat? Misalnya. Jelas ya? Sebab beliau di sini apa? Beliau meringkas. Beliau tidak masuk membahas detail di dalam buku-buku mutawwalat. Ya, apa hukumnya seorang berwudu mencuci kaki kalau dia mata kakinya hilang, tidak ada mata kakinya. Ya. Orang yang buntung tangannya, dia mencuci tangannya sampai mana? Loh, kenapa Syekh nggak bahas di buku ini? Ya sebab ini apa? Ringkasan. Ya. Ini adalah ringkasan. Jelas ya? Sebab hal-hal yang seperti itu bukan perkara yang juga penting untuk diuraikan. Ya, cukup seorang mengetahui dasarnya, maka hal-hal yang seperti itu kadang bisa dia pahami dengan sendirinya. Ya, jelas ya? Kata beliau mukhtasar, ringkasan. Jama'tu fihi bainal masaili wad dalail. Kata beliau, saya kumpulkan di dalam buku ini, ringkasan ini, antara masail, antara pembahasan, wad dalail, dan dalil-dalilnya. Dan dalil-dalilnya. Jadi menyebutkan sebuah pembahasan dan menyebutkan dalilnya. Pembahasan, kesimpulan pembahasannya dan dalilnya. Ya. Jadi ini beliau dalam menyusun buku ini, metode beliau mengumpulkan antara masail dan apa? Dalilnya. Iya. Jadi setiap masalah yang beliau sebutkan di sini, itu pasti menurut beliau mempunyai apa? Mempunyai dalil. Mempunyai dalil. Iya. Kemudian kata beliau, waqtasartu fihi ala ahammil umur. Ya. Dan saya meringkas di dalamnya perkara yang paling muhim. Perkara yang paling penting saya. Dan semua perkara beliau uraikan. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa a'zamiha naf'an. Dan yang paling besar manfaatnya. Iya. Yang paling besar manfaatnya. Wa shiddatid darurati ila hadzal mawdu'. Dan sangat pentingnya untuk memahami pembahasan itu. Iya. Karena itu di pembahasan muamalat kita lihat banyak pembahasan yang dialfakan oleh Syekh. Yang disebutkan. Pembahasan muamalat. Ada beberapa pembahasan yang beliau tidak terangkan. Ya. Ada di pembahasan di dalam muamalat, tapi beliau tidak sebutkan bab itu. Ya. Dan ada sebagian bab yang mungkin ya bisa dipertanyakan kenapa Syekh tidak menyebutkannya. Sebab dalam kitab Manhajus Salikin ini, Syekh tidak menyebutkan pembahasan tentang adan. Tidak ada pembahasan tentang apa? Tentang adan. Juga tidak ada pembahasan tentang jihad. Tidak ada pembahasan tentang jihad dalam buku ini. Jelas? Ya, mungkin beliau ya memandang bahwa ya kata syiddatid darurah ini mungkin yang menjadi ukuran beliau dan udzur beliau di dalam hal ini. Ya, jelas ya? Walaupun dari sisi kelayakan, ya selayaknya dua pembahasan ini tetap ditampilkan. Ya, dua pembahasan ini tetap ditampilkan. Jelas ya? Baik. Jadi beliau iktisar pada hal yang paling penting dan yang paling besar manfaatnya. Karena itu beliau memilih masail yang paling besar.
Ya, dan kadang beliau menyinggung sebagian masalah, ya, yang di buku fikih sebelumnya tidak disinggung masalah itu terlalu meluas atau tidak banyak disinggung. Tapi beliau menyinggung masalah tersebut kenapa? Karena banyak terjadi di masa beliau. Banyak terjadi di apa? Di masa beliau. Ya. Maka ini diantara keindahan beliau dalam menyusun buku ini. Nah, kemudian kata beliau, wa katsiran ma aqtasiru 'ala an-nass idza kana al-hukmu fihi wadihan. Dan sangat banyak sekali saya membatasi, ya, hanya menyebutkan nas saja. Hanya menyebutkan nasnya kalau hukum dalam masalah itu jelas. Maksudnya nas yang diinginkan di sini dalilnya, apakah ayat ataupun apa? Hadis. Sebab Syekh kadang beliau membuka pembahasan, ya, beliau tidak rinci. Pembahasan begini dan begitu tidak, tapi beliau hanya menyebutkan dalil. Rasulullah bersabda begini. Karena dari sabda Nabi ini sudah bisa diketahui apa pembahasan yang beliau maksudkan. Jelas ya? Seperti akan datang nanti di pembahasan puasa. Ya. Pembahasan puasa. Di akhir dari pembahasan, beliau tidak menyinggung sebelumnya pembahasan etika. Tapi di sebelum akhir buku, sebelum akhir pembahasan puasa, beliau sebutkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam etikaf di 10 malam terakhir Ramadan atau di 10 hari terakhir Ramadan, demikian pula istrinya etikaf setelahnya. Ketika beliau sebutkan hadis ini, maka sudah dipahami bahwa Syekh di sini mengisyaratkan tentang apa? Pembahasan etikaf. Walaupun beliau enggak memberi judul, ya, beliau katakan misalnya etikaf adalah hal yang disyariatkan. Itu kan masalah diangkat. Dalilnya begini. Nah, beliau enggak membawakan seperti ini, hanya menyebutkan dalil sebab hukumnya jelas. Hukumnya jelas. Ya. Baik. Sekarang kenapa Syekh meringkas? Kenapa beliau hanya memilih yang terpenting saja? Kenapa kadang beliau hanya terbatas pada nas? Ya. Kata beliau li suhulati hifdhihi. Ini sebabnya, supaya mudah untuk dihafal. Sebab beliau dulunya buku ini beliau ajarkan dan beliau perintahkan murid-murid seniornya untuk mengajarkan buku ini. Ya, dan murid-murid yang lainnya menghafalkan buku tersebut. Hasilnya begini. Nah, beliau enggak membawa. Iya, jelas ya? Ini di masa beliau, ya, dan di masa sebelumnya itu menghafal matan-matan ilmu adalah hal yang apa? Merupakan perkara yang para ulama sangat perhatian. Ya, tapi di masa kita ini, ya, masa sekarang ini, ya, malasnya seorang menghafal ilmu itu lebih banyak daripada rajinnya. Lebih banyak daripada apa? Rajinnya. Nah, ya Allah musta'an. Kemudian kata beliau, wa fahmihi 'alal mubtadi'in. Agar supaya mudah dipahami oleh orang-orang yang baru. Ya, orang-orang yang baru belajar. Nah, lianna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ya. Jadi ini beberapa metodologi penulis dalam Manhajus Salikin ini. Ya, saya simpulkan. Pertama, buku beliau adalah ringkasan. Kemudian yang kedua, ya, beliau mengumpulkan antara pembahasan dengan dalilnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, beliau hanya menyinggung perkara yang terpenting saja dan terbanyak manfaatnya. Kemudian yang keempat, ya, beliau kadang hanya menyebutkan nas kalau hukumnya sudah jelas. Ya, nas kalau hukumnya sudah jelas. Jelas ya? Ini 4 metode. Ada metodologi yang berikutnya, kita baca. Wal fiqhu, kita tinggalkan dulu sebagiannya. Kata al-ilm ini akan kita bahas nanti. Kita fokus dulu di pembahasan metode penulis. Kemudian kata beliau, wa aqtasiru 'alal adillatil masyhurah khaufan min at-tatwil. Ya. Wa idza kanat al-mas'alatu khilafiyah, iqtasartu 'alal qawl alladhi tarajjaha 'indi tab'an lil adillati syar'iyyah. Ini beberapa tambahan metodologi lain. Ya. Yang kelima dari metode penulis, ya, beliau hanya menyebutkan dalil yang paling masyhur. Ya, sebab dalil kadang di satu pembahasan banyak dalilnya. Ada puluhan dalil bahkan kadang di satu pembahasan. Ya. Tapi beliau hanya mengambil dalil yang paling apa? Paling masyhur. Dalil yang paling masyhur. Iya. Jelas. Ini yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, ya. Kalau pembahasan yang beliau bawakan itu adalah pembahasan yang ada silang pendapat di kalangan para ulama, in kanatil mas'alatu khilafiyah,
Kalau masalahnya, pembahasannya ada khilaf, silang pendapat, iktasartu alal qawli alladhi tarajjaha indi. Maka saya terbatas menyebutkan pendapat yang kuat menurutku. Ya, jadi beliau hanya menyebutkan apa? Satu pendapat saya. Dan ini kita akan lihat di dalam buku ini, beliau hanya menyebutkan ya, hal-hal yang najis A, B, C beliau sebutkan. Ya, beliau nggak rinci misalnya di dalam masalah kotoran. Ya, apa saja yang najis, bagaimana silang pendapat para ulama. Ya, kotoran yang hewan yang bisa dimakan dagingnya, apakah semua ulama sepakat atau ada silang pendapat? Beliau nggak rinci, tapi beliau hanya menyebutkan kesimpulan yang kuat menurut beliau saja. Jelas ya? Beliau menyebutkan kesimpulan yang kuat menurut beliau. Iya. Baik. Dan ini metode untuk orang yang pemula. Dia harus tahu kesimpulan dengan dalilnya saja. Bagi pemula kesimpulan dan dalilnya. Kesimpulan dan dalil. Ya, dan kita di dalam pembahasan ini kita akan ikuti metode penulis. Ya, jelas ya? Sebab nggak cocok beliau inginnya hanya disebutkan kesimpulan dengan dalilnya, kita uraikan silang pendapat. Ya, bisa-bisa dorongnya menjadi sebulan nanti kalau diuraikan silang pendapat. Ya, jelas ya? Baik, jadi kita hanya menyebutkan kesimpulan dengan dalilnya. Ya, kesimpulan dengan dalilnya. Ya, dan pembahasan-pembahasan yang tidak disinggung oleh penulis dan saya anggap penting, ya, saya akan singgung insyaallah taala. Ya, dengan ringkas pula sesuai dengan metode penulis. Kemudian yang ketujuh dari metodologi penulis rahimahullah, kata beliau taba'an lil adillati syar'iyyah. Jadi beliau di sini tidak mengikuti madhab apapun. Beliau mengikuti apa? Mengikuti dalil. Ya, dalam menguatkan semuanya pakai dalil. Dengan dalil syar'i, tidak ada taklid bagi beliau. Tidak ada ikut-ikutan. Yang ada kan kesimpulan dengan dalilnya. Ya, mengatakan demikian, maka demikian pula yang beliau kuatkan. Ya, ini secara umum metode penulis ya dalam penulisan buku ini. Adapun pembahasan yang kedua, maksud dari penulisan buku, ini sudah jelas ya. Maksudnya beliau ingin agar supaya ini menjadi ringkasan yang dipegang dan diambil manfaat bagi manusia, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipahami oleh para pemula. Mudah untuk dihafal oleh para pemula. Ini maksud penulisan beliau. Ya. Baik. Waktunya sudah habis ya, sudah ada kayaknya. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di season yang kedua setelah sholat asar. Sebab setelah sholat duhur, ya, rangkaian acaranya setiap hari adalah bersama asatidzah yang akan memberikan tausiah selama daurah ini. Ya. Adapun pembahasan kita sendiri, insyaallah ini season yang pertama, kemudian ba'da asar nanti, kemudian ba'da maghrib, ya kita lanjut ba'da isya, ya kemudian besok ba'da subuh, ya dan ba'da subuh kemudian kita akan mulai 9:30 atau jam 10, ya. Kemudian setelah itu ba'da asar dan demikian seterusnya. Jelas ya? Baik, dan mungkin rincian jadwalnya bisa dilihat, dan sebagaimana yang dimaklumi waktu kita agak terbatas. Ya, adapun pembahasan kita sendiri target yang harus kita kejar. Ya, ada target yang harus kita kejar. Hari ini ya kita lanjut ba'da isya supaya kita bisa mengejar target. Nah, maka perlu perhatian dan perlu kesabaran. Ya. Biasanya ada yang belajar awal-awal kali datang, ya, masya Allah, semangat. Ya. Tapi begitu sudah berjalan hari kedua, ya semangat, tapi ya tanda petik. Ya. Hari ketiga, ya masih semangat. Ya. Mudah-mudahan hari keempat tetap semangat. Kita doakan saja banyak-banyak. Ya. Nah, dan insya Allah di pembahasan ini tidak meletihkan. Kalau sebelumnya di Doro yang pertama, alhamdulillah peserta dari awal sampai akhir ya tetap aja seperti semula. Bahkan ada tambahannya kadang di sebagian waktu. Ya sebab memang pembahasan ya berubah-ubah. Ya, hari ini taharah, besok sholat. Ya. Ada hal yang baru. Tiap kali pelajaran ada hal yang baru. Ya. Ada hal yang baru. Dan ini ya harus kita sambut dengan semangat. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala
yang memudahkan segala urusan kita dan memberikan kekuatan untuk kita semua ya di dalam menyelesaikan pembahasan fikih ini ya sehingga kita semua mendapat manfaat insyaallah taala dari pembahasan ini. Baik, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.